Tuhan itu akan membawa orang-orang yang sudah jenuh dengan kehidupan mereka yang babak belur, kehidupan mereka yang morat-marit, sudah jijik dengan kehidupan mereka. Mereka akan rindu untuk mengalami suatu kehidupan yang baru. Tuhan akan membawa mereka, akan mempertemukan mereka dengan orang strategis itu. Mereka sudah bosan, sudah jenuh. Salah satu adalah perempuan ini. Sebetulnya dia tahu Kristus akan datang, akan menunjukkan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Tetapi dia sudah terbelenggu dengan pola hidup yang seperti ini. Terus menerus dalam satu siklus yang dia tidak bisa bebas. Tapi dia punya kerinduan. Kerinduan itulah yang buat Yesus berjumpa dengan dia. Amin. Dan saudara harus tahu ini. Perempuan inilah yang menjadi jawaban bagi kota itu. Ketika perempuan Samaria ini dijamah oleh Tuhan, maka semua laki-laki yang di Samaria itu diselamatkan. Amin. Di situ dia dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-murid, mereka heran, tetapi tidak seorang pun berkata, apakah yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Mereka berkata pada perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena kamu yang apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu dia benar-benar juru selamat dunia. Artinya begini, semua orang di Samaria menerima Yesus, melihat dia sebagai juru selamat dunia. Dimulai dengan apa? Percakapan dengan perempuan Samaria. Dan ketika Yesus bercakap-cakap dengan dia, Yesus tidak bicara soal masa lalu. Sekalipun perempuan itu mengungkit tentang masa lalu. Apa masa lalu? Saudara tadi sudah baca tuh. Kejadian 33, 34, ya kan? Pembantaian, pembunuhan. Bahkan Sikem itu punya sejarah yang luar biasa. Tentang pergerakan-pergerakan, bahkan orang Israel ikat membenahi perjanjian. Yosua katakan kepada mereka, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ya? Jadi sebenarnya itu tempat yang sungguh luar biasa. Tapi lihat waktu Yesus bercakap-cakap dengan dia, Yesus tidak singgung sedikit pun tentang masa lalu. Sekalipun dalam percakapan itu, perempuan ini terus bicara, membanggakan masa lalu. Halo? Mengingatkan semua yang pernah terjadi di situ. Tentang Yakub lah, jasa Yakub yang sungguh luar biasa. Gitu ya. Tapi Yesus tahu, hanya dengan orang strategis ini, maka pasti kota itu dipulihkan. Oke? Ketika perempuan Samaria itu dijamah, maka semua berubah. Hidupnya berubah, statusnya berubah, keadaannya berubah, masa depannya berubah. Bahkan bukan saja masa depan pribadinya, masa depan kotanya juga berubah. Amin. Semua kehidupan di Sikar itu, di Samaria itu berubah. Amin. Ternyata ada cuman satu orang. Ingat bahwa Tuhan tidak butuh banyak pelayanan. Tuhan tidak butuh banyak tokoh yang pintar. Tuhan hanya butuh ada orang strategis seperti perempuan Samaria itu. Amin. Satu saja perempuan Samaria itu bisa mengubah masa depan dari kota itu. Bisa menghapus semua jejak masa lalu dari kota itu. Dosa masa lalu semuanya selesai. Kenapa? Karena dia menemukan Kristus. Dia menemukan jawaban, menemukan sumber hidup itu.